Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Akhtar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 Ishak Mekki mengapresiasi program pemerintah 10 tahun terakhir yang dinilai cukup luar biasa, mulai dari pembangunan jalan tol, waduk irigasi, bandara, hingga IKN. Selama 1 dekade terakhir, pemerintah mencoba melakukan pemerataan pembangunan dengan fokus yang tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Meski begitu, DPR RI menilai masih banyak wilayah di luar Jawa yang belum merasakan dampak dari pembangunan. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Ishak Mekki mengapresiasi program pemerintah 10 tahun terakhir yang dinilai cukup luar biasa, mulai dari pembangunan jalan tol, waduk irigasi, bandara, dan IKN. Ishak Mekki berharap program pemerintah ke depan, terutama proyek strategis nasional yang belum selesai harus dituntaskan. Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperhatikan pembangunan di daerah dan pedesaan sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya bantuan dari pemerintah pusat sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya pemerintah daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, saya rasa. Karena kalau jalan-jalan provinsi boleh dikatakan 90% mantap. Ya, nah yang rusak parah ini jalan kabupaten kota yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan ini ya untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Ya, kalau ini dibantu, insya Allah kesejahteraan juga bagi kabupaten itu akan meningkat dan juga kabupatennya juga akan berkembang. DPR RI mendorong pemerintah baru terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah barat maupun timur Indonesia. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dari wilayah perkotaan, perdesaan, hingga perbatasan terluar Indonesia. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI menilai pembatasan BBM akan semakin mempersulit masyarakat sehingga pemerintah seharusnya menunda kembali kondisi perekonomian sampai dengan perekonomian di Indonesia membaik. Dan pemerintah juga perlu menyiapkan energi ramah lingkungan sebagai alternatif bagi masyarakat terlebih dahulu. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah menunda pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Pasalnya, pembatasan subsidi BBM dinilai akan mempersulit kondisi masyarakat di tengah hantaman badai PHK dan pelemahan daya beli. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai pembatasan BBM akan semakin mempersulit masyarakat sehingga pemerintah seharusnya menunda sampai kondisi perekonomian membaik. Ia menilai pemerintah juga harus mengatur kriteria penerima subsidi BBM yang tepat seperti sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan pengangkut sembako. Karenanya memang kriterianya harus hati-hati kalau itu ditetapkan. Tapi paling indahnya tunggu aja lah sampai presiden baru dan kondisi ekonomi membaik. Saya rasa itu yang paling tepat, yang paling aman. Kalau angkutan umum wajib lah ya, kalau angkutan umum wajib. Motor juga wajib. Dengan kondisi kelas menengah yang ada begini, motor juga wajib. Itu minimal. Nah tinggal kendaraan lain bagaimana, yang cc-nya kecil, mau masih boleh dan sebagainya. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai, rencana pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober merupakan kebijakan yang terlalu mendadak. Menurutnya pemerintah perlu menyiapkan energi ramah lingkungan sebagai alternatif bagi masyarakat terlebih dahulu, serta melakukan sosialisasi kebijakan secara masif. Tidak bisa secara tiba-tiba. Jadi semua regulasi itu perlu sosialisasi, perlu bertahap. Sehingga masyarakat tidak kaget, kemudian tidak menimbulkan kelangkaan, dan masyarakat juga siap dengan kebijakan-kebijakan baru itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Masalah DPT menjadi salah satu kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada serentak 2024. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi pemirsa. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 2 DPR RI mengingatkan Bawaslu dan masyarakat Kota Depok untuk cermat mengawasi potensi pemilih siluman dalam DPT saat hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024. KPU Kota Depok mencatat total daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada serentak 2024 sebanyak 1.423.747 jiwa yang berasal dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan Bawaslu dan masyarakat Kota Depok untuk cermat mengawasi potensi pemilih siluman dalam DPT saat hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Munawaroh menyoroti masalah DPT yang menjadi salah satu kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sebagai kota satelit Jakarta, Kota Depok memiliki tingkat perpindahan penduduk yang tinggi. Selain itu, seluruh pihak harus memastikan nama warga yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DPT Pilkada 2024 tidak disalahgunakan saat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Orang yang sudah meninggal masih tercatat dan itu alasan dari KPU nggak bisa menghapus karena untuk menghapus itu dibutuhkan lampiran dari akte kematian dari Dukcapil. Sementara masyarakat kita itu nggak biasa mengurus surat kematian ke Dukcapil, cukup dari kelurahan atau dari rumah sakit. Nanti ketika hari H itu kadang-kadang kan masih ada yang mendapatkan undangan. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati baik oleh Bawaslu maupun kita masyarakat menjadi pengawas partisipatif tadi. Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu potensi kerawanan di Kota Depok dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Adapun bentuk kerawanannya yaitu pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DPT dan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar di DPT. Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI menekankan pemerintah perlu mengevaluasi penugasan SPBE yang ada di dalam Perpres nomor 82 tahun 2023. Di sini pemerintah harus segera membayarkan hutang negara kepada Perum Peruri karena mandat transformasi digital ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan RPJMN 2020-2025, Perum Peruri menerima mandat sebagai arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang secara resmi bernama INA Digital atau Government Technology Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan transformasi digital. Namun, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menyoroti 9 kementerian lembaga yang menjadi target prioritas GovTech ini belum memiliki anggaran khusus untuk bertransformasi ke INA Digital. SPBE seharusnya tidak menjadi mandat khusus bagi Perum Peruri, namun menjadi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga karena menyangkut satu data dan kedaulatan negara. Penugasan seperti ini harus sudah dari awal dianggarkan. Dan tentu saja, satu data Indonesia bukan hanya tentang data. Ini adalah tentang kedaulatan negara. Ini adalah tentu hal yang sangat krusial. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan, pemerintah perlu mengevaluasi penugasan SPBE yang ada di dalam Perpres nomor 82 tahun 2023. Pemerintah harus segera membayarkan hutang kepada Perum Peruri karena mandat transformasi digital ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
bagaimana sebetulnya SPBE ini harus tata kelolanya baik. Dimulai tentu saja dengan perpresnya harus dibenahi. Kemudian yang kedua adalah politik anggaran. Pos APBN clear belum ada khusus untuk SPBE yang dikelola Peruri. Kesian Peruri, pegawainya kurang lebih 2.000, jangan sampai nggak bisa gaji pegawai. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengapresiasi rencana KPUD Kabupaten Bekasi yang akan menjalankan program TPS keliling, yakni dengan membentuk TPS khusus yang bertugas memungut suara ke sejumlah pabrik yang tak bisa meliburkan karyawan saat pelaksanaan pilkada serentak. Komisi 2 DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi melakukan langkah jemput bola dengan membuka TPS di kawasan industri pada 27 November 2024 mendatang guna memenuhi hak pilih warga negara Indonesia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengatakan, upaya jemput bola ke kawasan industri di Kabupaten Bekasi perlu dilakukan agar suara masyarakat dapat disalurkan dan tidak terbuang sia-sia. Ia juga mengapresiasi rencana KPUD Kabupaten Bekasi yang akan menjalankan program TPS keliling, yakni dengan membentuk TPS khusus yang bertugas memungut suara ke sejumlah pabrik yang tidak bisa meliburkan karyawannya saat pelaksanaan pilkada serentak. Tadi sudah disampaikan akan ada yang namanya TPS keliling. Jadi karena memang tidak memadai, tidak mencukupi untuk dibikin satu TPS. Karena satu TPS itu kan harus di atas 300 pemilih kan gitu. Nah mereka nggak mencukupi, maka akan ada TPS keliling. Dan itu sudah diantisipasi. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bekasi Ali Ridho menyatakan upaya jemput bola dengan membentuk TPS keliling merupakan inovasi yang telah dilakukan dalam gelaran Pilpres dan Pileg tahun 2024. Cara ini cukup efektif menjaring pemilih yang tidak bisa datang langsung ke TPS saat hari pencoblosan. Kita sudah coba mengusulkan TPS Loksus pada saat itu karena memang jumlah karyawan atau pegawainya yang kurang dari syarat minimal, sehingga TPS terdekat akan kami lakukan untuk keliling, Pak. Ini berlaku dengan rumah sakit atau klinik yang berada di sekitar. Pemberlakuan yang sama. Beda. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Sepak terjang fungsi pengawasan DPR pun berlanjut di meja rapat panitia khusus angket haji. Poin utama yang menjadi fokus penyelidikan panitia angket mulai dari manajemen kuota haji, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, serta manajemen pembiayaan haji. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Sekelumit masalah yang ditemukan Pansus Angket Haji sejatinya bukan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Namun upaya Pansus Haji bertepuk sebelah tangan. Menteri Agama mangkir dari pemanggilan tim Pansus Angket Haji. Simak informasi yang mendalam pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Tuntasnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 masih dibayang-bayangi sejumlah catatan evaluasi. Sepak terjang fungsi pengawasan DPR pun berlanjut di meja rapat panitia khusus angket haji.
Ada beberapa poin utama yang menjadi fokus penyelidikan panitia angket, mulai dari manajemen kuota haji, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, serta manajemen pembiayaan haji. Kuota haji menjadi pembahasan yang tajam dalam rapat Pansus Angket Haji tanggal 21 Agustus 2024. Rapat ini menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama, Hilman Latif, sebagai saksi. Yang paling penting menurut saya yang saya ingin tanyakan, walaupun sudah ditanyakan tadi oleh Pak Maman, dasar hukum Bapak melakukan pengalihan kuota ini. Karena pada bulan Oktober saya yang ketok Pak, bahwa jemaah haji reguler pada waktu itu 241.000. Dan inilah rekaman keputusan rapat Panitia Kerja Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama yang dimaksud Asyabul Kahfi. Bapak, kuota haji itu 241.000 dikurangi 8% haji khusus. Dan saya minta sebelum tanggal 27 kami sudah punya real tertulis ya. Keputusan akumulasi kuota haji 241.000 ini kemudian disepakati dalam rapat kerja Menteri Agama pada tanggal 27 November 2023. Sesuai pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, haji reguler mendapat porsi 92% dan haji khusus hanya 8%. Dokumen itu bahkan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 8 dan Menteri Agama. Namun saat rapat Pansus Haji, Hilman Latif berdalih, menurutnya Menteri Agama dapat merubah alokasi kuota tambahan melalui ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pasal 9 Undang-Undang 8 Tahun 2019 ya, terkait dengan kewenangan menteri. Jelas? Gimana bunyinya? Jadi memberikan kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan. Pada akhirnya Menteri Agama membagi rata 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan Arab Saudi. Disinilah letak permasalahannya. Haji khusus yang semula hanya mendapat kuota 8%, yakni sebesar 19.280, justru mendapat 27.680. Jumlah kuota itu melanggar kesepakatan rapat panja sekaligus menabrak pasal 64 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Tak heran bila dalil yang dipakai Dirjen PHU Kemenak mudah dipatahkan. Ini hati-hati Pak Dirjen. Keputusan rapat atau kesimpulan rapat sebagaimana kekuatannya di dalam Undang-Undang MD3 tadi pasal 64 ayat 7 ayat 8 ayat 9 itu Pak. Kalau Bapak langgar itu sama kalau dapat contempt of parliament itu Pak. Sebab inilah yang menjadi rujukan keluarnya Perpres. Saya tanya sama Bapak, betul nggak ini yang menjadi rujukan keluarnya Perpres? Perpres itu tidak akan keluar kalau tidak ada kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat itulah yang Kementerian Agama langgar. Kalau kami mengapalkan lagi, ini bisa contempt of parliament nih Pak. Kemelut selanjutnya terjadi dalam pembahasan sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Siskohat merupakan jantung pelayanan untuk masyarakat yang akan berangkat haji. Namun tak disangka, sistem ini sangat mungkin dimanipulasi oleh oknum pegawai. Bahkan Kasubdit Data dan Siskohat Ditjen PHU Kemenak Hasan Afandi mengakui anggapan itu. Memasukkan data dan memanipulasi mungkin Bapak? Ya kan Bapak tadi sudah ngomong data-data yang masuk itu yang dimanipulasi yang menurut verifikatornya seakan-akan sudah benar kan itu tadi Bapak bilang. Dari sini kita dapat mengetahui mengapa sistem keberangkatan haji yang selama ini dianggap urut kacang ternyata bisa mengangkangi antrian. Bahkan ada sekitar 3.500 jemaah haji khusus
bisa langsung berangkat meski waktu daftarnya terhitung 0 tahun. Hal itu semakin terekspos dalam rapat pansus bersama Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Amir Hamzah. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa? Ada 14, Pak. Itu siskohat nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Baru mendaftar, bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar, caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kalau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa Siskohat memiliki celah untuk dilakukan perubahan keberangkatan secara manual. Tim Pansus Haji DPR bahkan melakukan penyelidikan hingga ke kantor Siskohat Kementerian Agama pada 4 September 2024. Bahwa siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang siskohat untuk reguler maupun siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Pansus Angket Haji turut memanggil staf khusus Menteri Agama Isfah Abid Aziz. Pada kesempatan ini dibahas mengenai perubahan anggaran haji yang awalnya 8,2 triliun menjadi turun 7,8 triliun rupiah. Berubahnya alokasi kuota haji menjadi penyebabnya. Anggota Pansus Haji mengkritisi perubahan anggaran yang tidak dilakukan melalui rapat panja haji. Pada momen ini, staf khusus Menteri Agama juga dicecar terkait adanya dugaan tindak pidana dalam layanan penyelenggaraan haji. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel, dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilaporkan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering, vendor di bidang pelayanan perkemahan. Ya, bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana. Ya, saya bisa tunjukkan orang pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup? Sekelumit masalah yang ditemukan Pansus Angket Haji sejatinya bukan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Tujuan Pansus adalah untuk mendesak adanya perbaikan layanan haji pada tahun berikutnya. Oleh karenanya, Pansus Haji turut memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas guna mengklarifikasi terkait temuan penyimpangan. Namun upaya Pansus Haji bertepuk sebelah tangan. Menteri Agama mangkir dari pemanggilan tim Pansus Angket Haji. Padahal Pansus Haji memberikan ruang kepada Menteri Agama untuk memberikan penjelasan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Kasus pungutan liar atau pungli kini marak terjadi di berbagai tempat, salah satunya yaitu di tempat wisata. Berbagai alasan diberikan oleh pelaku pungli dalam memaksa korban membayar sejumlah uang. Situasi meresahkan ini tentu dapat kita hindari dengan berbagai tips yang dapat diterapkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Kasus pungli di beberapa daerah wisata membawa dampak pada turunnya minat berkunjung masyarakat ke destinasi wisata. Tidak hanya merugikan pengunjung, namun kasus pungli juga dapat merugikan pelaku parekraf dalam negeri, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Guna menghindari hal ini, pemirsa, yang dimana kini sangat meresahkan, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tips menghindari pungli saat libur di tempat wisata pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Berlibur sejatinya menjadi momen untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pemirsa sedang asyik berlibur bersama keluarga maupun kerabat, malah kena pungutan liar atau pungli? Pasti rasanya menyebalkan sekali ya pemirsa. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena kali ini kami akan membagikan beberapa tips untuk menghindari pungli saat berwisata. Yang pertama, cari informasi mengenai destinasi wisata. Sebelum traveling, pemirsa perlu mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai destinasi wisata yang dituju, antara lain mengenai tarif tiket masuk, parkir, sewa kendaraan, serta jasa pemandu yang mungkin akan pemirsa butuhkan. Informasi mengenai destinasi wisata tersebut akan membantu pemirsa untuk memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengenali tanda-tanda praktik pungli. Nah, pastikan juga nih, informasi mengenai destinasi wisata tersebut berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang valid biasanya didapatkan dari situs resmi atau kantor informasi pariwisata. Pemirsa juga tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang diberikan individu atau agen perjalanan yang tidak resmi. Yang kedua, periksa tanda segel resmi. Setelah mendapatkan tiket masuk ke tempat wisata, baik yang dibeli secara online maupun offline, penting banget nih pemirsa harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan tiket masuk tersebut dibubuhi dengan segel atau tanda resmi. Jangan diterima jika tidak ada segel dan label resmi atau tanda yang rusak dan tidak sesuai dengan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pemirsa selalu harus berhati-hati ya ketika melakukan transaksi keuangan saat berwisata. Yang ketiga, gunakan saluran pembayaran resmi serta minta bukti pembayaran. Saat pemirsa akan membayar tiket masuk ke tempat wisata, terutama tiket yang dibeli secara online, pastikan pembayaran dilakukan di saluran resmi. Jangan membayar pada pihak lain atau individu yang tidak memiliki identitas resmi. Dan yang sangat penting, selalu minta bukti pembayaran resmi seperti karcis atau struk untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pastikan tiket masuk atau bukti penggunaan jasa wisata memiliki tanda dan segel resmi seperti nomor seri. Dan hindari menerima tiket yang sudah rusak atau tanpa segel atau nomor seri. Yang keempat, berani tolak pungli dan laporkan. Pastikan harga tiket masuk atau jasa wisata sesuai dengan pencarian informasi. Pemirsa bisa bertanya ketika hendak membayar di lokasi wisata jika ditemukan perbedaan. Terlebih jika dimintai biaya tambahan yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Pemirsa dapat menolaknya dengan tegas. Jika pemirsa menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik pungutan liar ini, dapat melaporkan kepada pihak berwenang setempat atau kantor manajemen wisata. Melawan pungli adalah tanggung jawab bersama. Dengan melaporkan tindakan ini, dapat membantu kita semua dalam memerangi praktik pungli dan melindungi wisata lainnya.
Dan di penghujung acara pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda dari DPR RI pada hari Selasa 24 September 2024. Pada pukul 1 siang, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI. Dan dilanjut, masih pada pukul 1 siang, Komisi 8 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan pemirsa, tak lupa kami ingatkan pada Anda 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.